Tata niaga kita yang nggak diatur dari awal. Rahmat dari Jari Ya, Jasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bang, selama pandemi ini apa nih kegiatan sehari-hari kita? Lockdown. Lockdown. Di rumah aja. Di rumah ya, kebetulan masih ada kegiatan di DPR ya, kalau saatnya mesti dibutuhkan ke kantor gitu. Sesuai dengan kebutuhan itu. Ya, sesuai dengan kebutuhan aja. Untuk usaha nih Bang, usaha yang sudah pasti besar, bagaimana nih saat pandemi? Mungkin sekarang sudah bukan hanya di Lampung tapi di seluruh dunia ya, yang namanya dunia usaha ketika pandemi kemarin untuk terpaksa semua harus menutup usahanya, semua masyarakat juga banyak di rumah dan lain-lain, akhirnya ya semua tetap kita tutup juga gitu. Tapi tidak semua ditutup ya? Kantornya kita tutup ketika pandemi kan, karena nggak boleh buka waktu itu. Tapi udah ada arahan work from home, kita work from home gitu. Tapi kalau bisnisnya sih ya semualah pasti terkena dampak. Terkena dampak ya. Ya. Lalu bagaimana dengan karyawan? Apakah ada pengurangan atau bagaimana? Ya, artinya ketika ada pandemi ini banyak proyeksi perusahaan yang sudah dibuat dari awal tahun, atau biasanya kita juga buat proyeksi ulang dan kita sesuaikan dengan situasi sekarang. Misalnya kalau kemarin kan usaha ini tumbuh berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya 2-3 tahun kemarin pertumbuhan ekonomi terutama di Lampung di atas 5%. Ketika ada pandemi ini dia turun jadi 2%, jadi 3% mungkin ke depan gitu. Otomatis dunia usaha terimplikasi, terkena efeknya kan gitu. Artinya pengusaha segera harus bisa menyesuaikan dengan keadaan tersebut gitu. Artinya sebenarnya dampak ini bukan hanya di masyarakat kecil ya Bang ya? Iya. Malah sebenarnya pandemi ini serangan terbesar ke ekonomi ya? Ke ekonomi usaha-usaha, terutama usaha-usaha besar itu yang terkena dulu gitu. Apa ini Bang, soal isu konspirasi? Konspirasi. Beneran atau perlu konspirasi nih Bang? Belum tahu juga ya. Ya kita gini, terlepas itu konspirasi nggak konspirasi, yang jelas masyarakat sekarang udah terkena efeknya kan. Ya, saya, Mbak, semuanya masyarakat kecil ya. Kalau memang ada konspirasi, saya harap ya semoga diberikan jalan hidayah yang konspirasi. Kalau nggak ada konspirasi ya semoga ini cepat terlewati. Artinya semua ini atas izin Tuhan ya Bang ya? Ya, izin Tuhan. Ya. Iya Bang. Bagaimana dengan tenaga kerja asing Bang? Apakah ini sudah mendominasi di Lampung lah saya bilang? Tenaga asing itu nomor 2. Yang sudah mendominasi itu sekarang malah tenaga di luar Lampung gitu. Tenaga kerja banyak yang dari luar Lampung. Gitu. Ekonomi kita memang tumbuh bagus ya. Kita seluruh teman-teman media apalagi pasti sadar ya. Lampung pertumbuhan ekonominya luar biasa dahsyat, terutama beberapa tahun belakangan ini. Apalagi sekarang udah ada tol dan lain-lain. Di Bandar Lampung sendiri kita lihat ya, gedung-gedung udah bertingkat, jalan udah banyak ya, jalan-jalan tambah besar, macet di mana-mana. Ini kan indikator salah satu menunjukkan bahwa ekonomi tumbuh gitu. Tapi kita lihat pertumbuhan kok ekonomi tumbuh, cari kerja masih susah. Bener nggak Pak? Iya. Udah makin macet tapi makin susah. Makin susah cari kerja gitu. Kenapa ini? Jadi salah satunya ya itu banyak tenaga kerja yang kerja di Lampung ini banyak dari luar Lampung. Karena Lampung kan dekat dengan Jawa, dekat dengan lain-lain gitu. Iya. Gitu. Sayangnya masyarakat Lampung, saya nggak tahu ya, apa tidak ada kesempatan, apa tidak diberi kesempatan, atau tidak punya peluang. Ya, itu untuk mengambil kesempatan. Iya. Tapi soal sumber daya alam
informasi yang kami dengar seperti gula, seperti apa Pak ya, yang mungkin cabai atau yang lainnya, produksinya di Lampung, tapi orang Lampung susah gula gitu. Itu gimana Bang? Sebenarnya bukan gula aja, Iya, gula aja, seluruh terutama bahan padahal kandangnya gitu. iya, cabe ya, Iya. ya kan bukan susah gula aja. Ada yang susah gula, ada dibutuhkan, ada yang ketika panen katanya panen cabe gitu. Kok panen cabe nggak ada gitu. Iya. Padahal Hilang. ketika dicek di petani Banyak. murah, nggak ada harga malah. Ya, arti ini yang sebenarnya ini sudah terjadi bukan hanya setahun 2 tahun ini, tapi terjadi udah hampir bertahun-tahun, mungkin saya bilang udah 10-15 tahun yang lalu sudah terjadi. Ini akibat tata niaga kita yang nggak diatur dari awal, gitu. Harus ada yang tata niaga kita tidak pernah diintervensi oleh pemerintah, jadi dibiarkan oleh pasar yang ada. Akhirnya apa? Akhirnya ini yang dimainkan oleh spekulasi, oleh dimainkan oleh tengkulak dan lain-lain tanpa mengedepankan kepentingan masyarakat itu sendiri. Iya. Seharusnya jadi ini harus ada peran pemerintah ya kan, ada otonomi daerah. Nah, Abang sebagai dewan bagaimana ini untuk respon itu? Kan sudah bertahun-tahun tuh. Ya, sebenarnya yang sadar ini bukan 1-2 orang, beberapa instrumen pun Banyak. sadar mengenai ini. Cuman Tapi nggak bisa atau banyak permasalahannya. terlalu kuat banget. Kita misalnya mengintervensi, ya kan? Tapi di satu sisi ada undang-undang undang-undang kan tidak boleh monopoli ya, atau tidak harus ada pelindungan konsumen dan lain-lain, atau lagi ada regulasi yang paling besar itu perdagangan bebas Asia Pasifik. Nah, hal-hal itu yang menyebabkan tumburan. Jadi kita belum ini sebenarnya sama saja seperti meliberalisasi kan, kita menyerahkan ekonomi kita jadi seperti liberal gitu, tapi tanpa kita mampu melindungi daerah kita itu sendiri. Himbauan atau motivasi lah untuk tenaga kerja lokal atau khususnya tenaga kerja di Lampung lah. Ini bagaimana nih Bang? Begini, pertama yang namanya skill ke depan ini dibutuhkan. Orang ini sudah ke depan ini masyarakat orang ini udah gak ngeliat dia mau lulusan S2, S1 ya, ataupun SMA. Yang penting dia skillnya bisa gitu. Kalau di dunia konten, di dunia internet sekarang udah seperti itu. Ada nggak yang mau kerja jadi content creator, nanya kuliahnya di mana? Enggak, yang dia lihat produknya jadi dia sanggup nggak? Begitu kan? Atau yang yang teman-teman yang kerja di podcast itu nggak pernah ngelihat backgroundnya gitu. Yang penting skillnya bisa nggak? Karena apa? Karena masyarakat membutuhkan skill. Gitu. Nah, ke depan akan seperti itu. Jadi yang namanya nilai tambah untuk diri pribadi itu harus segera dipupuk. Kita nggak boleh percaya lagi, gue udah S1, S2, gampang cari kerja. Itu nggak ada. Gitu. Tapi soal edukasi harus tetap ya? Ya, artinya untuk meningkatkan nilai tambah diri ini kan harus dengan edukasi, gitu. Maksud saya begini, kita kalau mau, jadi gini, kalau mau jangan menyerahkan karena kita sudah S2 tapi kita tidak atau S1 ya, tapi kita tidak punya skill, kita percaya yakin dengan ijazah kita bisa kerja. Terus ke depan akan sangat susah. Gitu. Keren nih S2, tapi ya nganggur juga ya. Nganggur, tapi nggak bisa baca peluang. Karena dunia usaha ke depan nggak melihat itu lagi. Gitu. Ke dunia usaha itu nggak melihat itu lagi. Karena zaman dulu itu ya termasuk saya lah masuk dalam itu. Orang tua itu kalau anaknya belum ijazah S1 lah, itu kayaknya belum anaknya. Iya. Kalau di dunia IT kan ada namanya content creator ya. Content creator. Itu ada nggak S1 S2-nya? Nggak ditulis. Nggak ada. Itu gajinya di atas S2. Iya. Malah sekarang anak-anak kecil udah cita-citanya jadi YouTuber. YouTuber ya. Iya, begitulah. Jadi akan ketemu skill masa yang jenis pekerjaannya itu nggak ada 10 tahun kemarin itu, gitu. Ya. Semakin kreatif nih semakin hidup. Semakin kreatif, semakin hidup, semakin punya skill, semakin hidup. Dan akan ketemu masa lagi yang dulu ada dulu profesinya, sekarang nggak ada lagi profesinya. Gitu. Misalnya ya,
masalah administrasi ya. Dulu mungkin kita lihat di mana-mana ada setiap kantor ada ADM ya. Sekarang udah berkurang. Dulu setiap bagian ada administratif. Karena sudah tergantikan dengan computerized kan. Iya. Nah, yang begitu-begitu nanti mungkin ke depan bahkan kita akan menemukan profesi yang hilang dan profesi-profesi baru itu mulai tumbuh. Mulai Iya. gitu. Jadi ya kita nggak tahu ke depan, yang jelas percayalah kita tingkatkan skill individu kita itu sesuai dengan kebutuhan zaman. Gitu. Iya. Tuh masyarakat Lampung ini contoh muda, kreatif dan sudah sukses tentunya. Kita bicara soal proyek nih Bang, infrastruktur atau ya bukan hanya infrastruktur ya Bang. Kita sudah rahasia umum lah soal fee proyek. Nah, menurut Abang sebagai pengusaha, sebagai legislator, ini gimana nih Bang? Apakah mengamini ikut sebagai pelapor atau gimana nih Kalau Bang? ngaminin dosa lah. Nggak boleh. Ya kan, apalagi informasinya di Lampung ini paling mahal fee. Oh iya, tahu Iya. saya. Itu katanya juga sih. Saya nggak main proyek soalnya. Ya begini, saya nggak tahu ya, cuman kan begini, artinya ini tergantung dari masyarakatnya juga, karena ada demand dan ada supply, begitu kan, artinya ada kesempatan, ada juga yang ini, artinya ya pemerintah sudah berusaha mencoba menutup sekat-sekat ini, gitu. Kita sama-sama doa, semoga ke depan akan semakin membaik aja. Ya, jangan ya. Kan ya, gitu kan. Dosa juga kayaknya. Dosa nggak itu Bang kalau menurut? Suap itu bukan Bang? Kenapa? Suap itu bukan termasuk suap, bukan sih proyek itu? Tanya sama pemerintah. Iya. Nah, ngomong masalah COVID-19 lagi nih Bang. Kan Abang ini salah satu jamaah tabligh nih Bang ya? Iya. Iya. Nah kan sekarang di masyarakat ini mendengar COVID-19 sudah penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Iya. Lalu ditambah lagi dengan image jamaah tabligh yang mungkin sering berkumpul, ini Iya. gimana nih Bang? Terjemahan terbaik termasuk klasternya mungkin ya gitu. Memang akibat pemberitaan ya, ada jemaah tabligh yang kena, ada yang jemaah tabligh yang kena, itu ya, implikasinya ke teman-teman jemaah tabligh sebenarnya gitu. Padahal yang bukan jemaah tabligh kena lebih banyak. Ya, tapi yang sangat disayangkan image ini jadi terbranding dengan jemaahnya itu sendiri, sehingga membuat masyarakat, penilaian masyarakat jadi berkurang. Kasihan sebenarnya teman-teman jemaah tabligh ya, ada yang sudah 5 kali diisolasi, tiap minggu dites negatif, terus pokoknya ditungguin sampai positif. Tungguin sampai positif. positif. Iya, padahal ya kalau bicara penumpukan masyarakat, pasar ya Bang. Itu pasar ada nggak dengar-dengar di tes semua itu? Nggak ada. Gitu. Karena ini kan jemaah tabligh itu terkenal karena klaster goa. Ya, saya pernah tanya kalau klaster goa, kenapa? Karena di situ waktu itu jemaah tabligh kumpul, gitu. Jadi yang dari situ itu pasti kan itu kena semua, gitu. Nah, Lampung ini yang ke goa itu ada 350-an, gitu. 350 yang kena itu 6 atau 9, saya kurang ingat ya. Nah, tapi di goanya sendiri yang di goa itu 35.000 orang, Mbak. Artinya kalau memang di situ klasternya berarti ada 35.000 orang yang kena kan? Atau minimal setengahnya atau minimal 10%-nya gitu. Ternyata di goanya sendiri nggak banyak, nggak ada, nggak nyampe 20 malah gitu. Di Sulawesi Selatan juga begitu. Bahkan mereka declare acara jemaah tabligh di goa itu bukan jadi hotspot gitu. Cuman karena teman-teman jemaah tabligh banyak, ada yang kena, akhirnya dijadikan itu gitu. Itu goa itu udah 3 bulan yang lalu, tapi sekarang masih dibilangin ex goa itu masih, padahal kan katanya teman-teman dari kesehatan ini masa inkubasinya 14 hari. Tapi ketika kalau di bekas goa itu masih suspek sekarang. Memang penilaian masyarakat ini
Itu penilaian masyarakat atau pemerintah ini Bang? Yang sengaja untuk kalau saya menilai COVID ini kan flu yang dibesar-besarkan. Iya. Jadi ini masyarakat yang memberikan image penilaian yang buruk atau Masyarakat, pemerintahnya yang membesar-besarkan? masyarakat ini kan terima aja lah informasi yang dikasih, kayak anak TK, kayak waktu kita TK kan. Ini kalau ngelihat gambar bapak sama anak itu kalau ada gambar orang tua sama anak itu bapak Budi sama Budinya ada iya kan, karena dikasih tahu tiap hari ini ibu bapak Budi, ini Budi ya. Jadi masyarakat ini apa informasi yang dikasih itu yang apa inputan itu yang jadi ya maksud saya begini ya, memang harus lebih bijak gitu dalam kita dalam menyikapi informasi. Tapi mau menyuruh bijak ya nggak bisa juga gitu ya, namanya masyarakat. Sebenarnya yang bijak itu yang menyajikan informasi. Iya, menyajikan informasi. Iya. Ya Bang, bagaimana nih himbauan untuk masyarakat Lampung khususnya dalam masa new normal? Ya. Jadi begini, new normal ini bukan back to normal. Back to normal. Iya, karena orang banyak yang mengira kita sudah nggak lockdown lagi nih, sudah normal, sudah new normal gitu. Bukan, orang banyak mengira dengan new normalnya sudah sama seperti dunia kita ini sama kayak 4-5 bulan yang lalu. Iya. Padahal kembali normal. Dunia ya nggak sama lagi. Iya. Ya, normal itu sekarang dunia ini normalnya seperti yang sekarang. Apa yang sekarang? Sekarang ini ya itu pakai kemana-mana usahakan pakai masker, kita social distancing dan lain-lain, itu dalam teori kesehatan. Tapi yang lebih harus diperhatikan lagi dalam terutama untuk teman-teman pengusaha ya, dalam berbisnis gitu. Jadi new normal ini nggak akan sama dunia bisnis kita ini sama dengan 5 bulan atau tahun kemarin lagi gitu. Ekonomi benar-benar berubah ya, banyak saya bilang crash, tapi ya perkiraan seperti itu aja ya. Tadinya Indonesia tumbuh 6%, tiba-tiba asumsinya jadi 3%, bahkan bisa 2% katanya. Artinya yang tadinya omsetnya 100, ini akan jadi 20 gitu. Yang tadinya ada 100 konveksi untuk menang ya, berarti ya kalau dia turun 50%-nya berarti akan ada 50 konveksi yang akan mati. Gitu. Jadi siap-siap aja pertahankan dengan normal ini. Kita harus lebih kreatif, lebih inovatif dan memanfaatkan instrumen-instrumen yang ada. Pasti ada kesempatan kalau kita kreatif dalam. Terima kasih atas kedatangannya. Sebelumnya Bang, ini kita di Cao Ekam Podcast nih. Pesan, saran, dan kesan lah untuk para subscribers. Terutama untuk Cao Ekam dulu ya. Saya pertama untuk Cao Ekam, saya senang ya karena teman-teman baru kemarin bicara dengan teman-teman tentang masalah podcast, tiba-tiba Rio bilang, gue udah ada podcast, udah ada. Artinya ini suatu kreativitas dan ini adalah pasar yang baru ya. Yang tumbuh, saya dengar hampir pendengar podcast ini hampir tumbuh 70% di masa pandemi ini. Dalam 4 bulan, 5 bulan ini, mungkin 5 bulan yang lalu nggak banyak yang dengerin podcast, belum tren. Sekarang sudah tren gitu. Teman-teman influencer pun sudah mulai rame-rame buat collab, buat podcast. Ya, ini kita kesempatan kita. Dan memang pasar-pasar ini masih semangat terus. Sukses selalu untuk podcastnya, dan ini adalah salah satu bentuk kreativitas. Yang kedua juga buat teman-teman masyarakat gitu yang ke depan ini ya itu tadi skill individu sangat dibutuhkan ya, selalu perbaiki diri sendiri, jangan menggantungkan dengan orang lagi, jangan gantungkan harapan kepada pemerintah, terutama pemerintah lagi capek ngurusin COVID ya gitu, dengan jangan harapan dengan nanti ekonomi akan bagus, gak akan ya gitu. Kita harus survive sendiri. Saya Novelia Wisin Sanggem mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.